Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 8 MTs Negeri 1 Kota Magelang dalam pembelajaran jarak jauh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat jasmani dan rohani sehingga selalu siap untuk belajar dimanapun kalian berada. Anak-anakku, seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini lebih lanjut, bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe, dan bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Jangan lupa juga untuk klik tombol like agar Bapak terus termotivasi membuat video pembelajaran untuk kalian semuanya. Pada video yang lalu kita telah mempelajari volume, prisma, dan limas. Bapak berharap kalian masih memahami materi tersebut dengan baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari kalian yang menggunakan konsep volume, prisma, dan limas. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan konsep luas dan volume, prisma, dan limas untuk menyelesaikan masalah. Apakah kalian sudah siap? Jangan lupa sediakan buku dan peralatan tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting. Dan jangan lupa jika ada pertanyaan atau hal yang belum paham, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama menggunakan konsep luas, prisma, dan limas untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua menggunakan konsep volume, prisma, dan limas untuk menyelesaikan masalah. Untuk memahami materi tersebut, sudah Bapak siapkan beberapa contoh masalah yang tentunya berkaitan dengan konsep luas dan volume dari bangun, prisma, dan limas untuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama, kita mulai dari konsep yang berkaitan dengan luas prisma. Contoh soal 1, begini. Contohnya, Yusuf akan membuat akuarium dari kaca. Bentuk akuarium prisma segi 4 dengan ukuran alas 70 x 30 cm. Tinggi akuarium 60 cm. Hitung luas kaca minimum yang dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut. Pada umumnya, akuarium itu bagian atasnya tidak ditutupi alias tidak mengandung bidang karena fungsinya sebagai tempat keluar masuknya air ataupun ikan. Nah, hati-hati ketika kita menghitung luas kaca yang digunakan untuk membuat akuarium, maka ada satu sisi yang tidak kita hitung di bagian atasnya. Oke, kita bahas apa saja yang diketahui ya. Diketahui ini panjang alas 70 cm, kemudian lebarnya 30 cm, tinggi akuarium 60 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan atau luas kaca yang digunakan untuk membuat akuarium tersebut. Tadi sudah Bapak sampaikan di awal, luas permukaannya atau luas kaca minimum ini tidak sama dengan luas permukaan prisma ya, karena ada satu sisi yang tidak terhitung. Nah, ini rumus secara umum untuk prisma. Luas permukaannya 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Cuman karena ada satu sisi yang tidak kita hitung, yaitu di bagian atasnya, maka cukup kita hitung luas alasnya 1 kali saja, sehingga menjadi LA ditambah keliling alas kali tinggi. Ini khusus untuk akuarium ya, atau benda yang tidak memiliki tutup atau ada satu sisi yang tidak kita hitung. Baik, kita masukkan luas alas. Alasnya tadi berbentuk segi 4 ya. Segi 4 ini. Segi 4 70 kali 30 cm. Berarti luas alasnya 70 dikali 30 ditambah keliling alas. Nah, keliling alas karena tadi segi 4, maka kelilingnya berarti panjang tambah lebar, ini 70 tambah 30, kemudian dikalikan 2. Ini keliling alas ya. Kemudian dikali tinggi prisma kali 60. Kita hitung satu persatu.
70 kali 30 hasilnya 2100. Kemudian ini yang di dalam kurung ditambahkan dulu. 70 tambah 30 hasilnya 100. Kemudian dikalikan 2 hasilnya 200. 200 dikalikan 60 hasilnya 12.000. Kemudian 2100 ditambahkan 12.000 hasilnya 14.100. Kita kembalikan satuannya. Tadi cm ya, karena luas berarti cm pangkat 2. Jadi luas minimum kaca yang akan digunakan untuk membuat akuarium tersebut 14.100 cm persegi. Nah, kalau kita ambilnya lebih dari ini ya boleh, tapi kalau kurang maka tentunya akuarium tersebut tidak bisa dibuat. Itu anak-anak ya, contoh kasus pertama. Kita lanjut ke luas 5 sekarang. Contoh soal 2. Zakia akan membuat tenda berbentuk limas. Alas tenda berbentuk persegi dengan panjang sisi 240 cm. Tinggi tenda 160 cm. Hitung luas minimal kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut. Anak-anak sudah bisa membayangkan bentuk tenda ya. Bentuknya limas. Ini kebetulan alasnya berbentuk persegi. Oke, kita data dulu yang diketahui. Ini panjang sisi alas 240 cm, kemudian tinggi limas 160 cm. Pertanyaannya, luas kain yang digunakan untuk membuat tenda, luas kain minimal. Nah, ini berkaitan dengan luas permukaan dari limas. Nah, kita ketahui bahwa tenda tersebut ada dua model, di mana ada yang model pertama itu alasnya tidak ikut dalam selimut tenda, berarti bolong. Jadi siswa harus atau orang penggunanya harus menggelar tikar sendiri. Dan model kedua ini ada yang bagian alasnya sudah menyatu dengan selimut tenda. Nah, kita asumsikan di soal ini bagian alas tenda itu sudah menyatu dengan selimut tenda, berarti sisinya kita hitung semuanya ya. Luas tenda sama dengan luas permukaan limas. Kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu bahwasanya luas limas yang alasnya berbentuk persegi dapat kita tuliskan sebagai L sama dengan LA, ini luas alas, ditambah 2 kali alas segitiga dikali tinggi segitiga. Di sini ada tinggi segitiga dan tinggi limas. Hati-hati ya. Untuk tinggi segitiga ini merupakan sisi miring dari bidang tegaknya limas. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini setengah dari alas limas. Tadi alasnya 240, berarti ini setengahnya adalah 120. Kemudian ini tinggi limas, tingginya 160. Nah, dengan menggunakan triple Pythagoras kita peroleh angka 200 untuk tinggi dari segitiga atau tinggi sisi tegaknya. Atau kalau dengan triple kalian tidak bisa menggunakan teorema Pythagoras ya untuk mencari 200 ini dari mana. 120 kuadrat ditambah 160 kuadrat. Nanti dihasilkan 400, kemudian diakar ketemunya 200. Berarti tinggi segitiganya adalah 200. Oke, kita kembalikan ke pertanyaan tadi. Luasnya berarti L sama dengan luas alas, karena bentuknya persegi berarti 240 kali 240 atau 240 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 kali, ini alas segitiganya 240, alas segitiga itu berarti alas bidang tegaknya, merupakan sisi dari persegi, dikali tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiganya tadi ada yang kita cari 200 ya. Oke, kita hitung lagi. 240 kuadrat hasilnya 57.600 ditambah 2 kali 24 kali 2 96, nolnya 3 berarti 96.000. Kita tambahkan 57.600 ditambah 96.000 hasilnya 153.600 cm pangkat 2. Itu ya untuk contoh soal yang kedua. Kita teruskan ke soal berikutnya. Sekarang konsep volume untuk menyelesaikan masalah volume prisma.
Contoh soal 3. Sebuah penampung air memiliki bentuk prisma dengan alas persegi, panjang sisinya 80 cm, tinggi penampung 150 cm. Hitunglah banyaknya maksimal air yang dapat dimasukkan ke dalam penampung tersebut. Nah, ini diminta dalam satuan liter. Oke, kita data terlebih dahulu yang diketahui. Diketahui ini panjang sisi persegi 80 cm. Kemudian tinggi penampung, tinggi prismanya 150 cm. Pertanyaannya ditanya volume. Jawab, volume sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Oke, volume sama dengan luas alas, karena alasnya berbentuk persegi berarti sisi kali sisi 80 kali 80 atau 80 pangkat 2 dikali tinggi prisma 150. Kita hitung 80 pangkat 2 itu 6.400 dikali 150. Hasilnya 960.000 cm pangkat 3. Nah, karena yang diminta dalam satuan liter, maka kita harus rubah dulu ke satuan liter. Nah, liter itu nama lainnya adalah desimeter pangkat 3. Berarti dari cm ke desimeter pangkat 3 itu naik satu tingkat, maka nolnya dihilangkan 3 ya. Berarti menjadi 960 desimeter pangkat 3 atau 960 liter. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke konsep volume 5 sekarang. Contoh soal 4. Sebuah cetakan kue berbentuk limas dengan alas persegi panjang berukuran 5 cm x 4 cm. Tinggi cetakan 4 cm. Jika tiap 1 cm kubik memerlukan 0,1 gram adonan, hitung banyaknya adonan yang diperlukan untuk membuat sebanyak 135 kue. Oke, kita data terlebih dahulu yang diketahui anak-anak. Diketahui ini panjang alasnya ya, ini 5 cm, kemudian lebarnya 4 cm, kemudian tinggi limas 4 cm. Nah, ini disebutkan persyaratan setiap 1 cm kubik itu membutuhkan atau memerlukan 0,1 gram adonan. Pertanyaannya, berapa banyaknya adonan yang dibutuhkan untuk membuat 135 kue? Oke, kita bahas. Jawab, kita berarti menghitung volume terlebih dahulu. Volume satu cetakan atau satu kue. Volume sama dengan luas alas kali tinggi. Alasnya tadi berbentuk persegi panjang. Berarti panjang kali lebar ya. 5 kali 4, 5 kali 4, kemudian dikali tinggi cetakan atau tinggi limas yaitu 4. 5 kali 4 20, kali 4 lagi hasilnya 80. Satuannya cm kubik. Kemudian tadi disebutkan setiap 1 cm kubik itu memerlukan 0,1 gram. Berarti untuk membuat 135 kue dibutuhkan adonan sebanyak 80 kali 0,1 kali 135, hasilnya 1080 gram adonan kue. Nah, itulah anak-anak beberapa contoh masalah berkaitan dengan konsep luas permukaan dan volume dari prisma dan limas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, demikian materi pembelajaran kita pada video kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan kalian, tentunya berkaitan dengan materi ini. Kemudian untuk melatih kemampuan kalian setelah menyaksikan tayangan ini, silakan kerjakan latihan soal yang sudah Bapak buat untuk kalian di Google Classroom. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan hasilnya baik dan maksimal. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester genap. Untuk kisi-kisi akan Bapak informasikan beberapa hari kemudian. Selamat belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, dan Bapak berharap mudah-mudahan kalian sukses mengerjakan penilaian tengah semester genap. Oke, demikian anak-anak apa yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.